Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya berada di sebuah pertempuran yang tampaknya mustahil dimenangkan? Sebuah perang di mana jumlah musuh jauh lebih besar, senjata mereka lebih lengkap, dan kekuatan mereka lebih ditakuti. Tetapi pada akhirnya, kemenangan justru jatuh kepada pihak yang sedikit, lemah, namun penuh keyakinan. Inilah kisah agung yang akan kita renungkan bersama, kisah yang dikenal dalam sejarah Islam sebagai Perang Badar. Perang pertama dalam Islam yang bukan hanya perang fisik, tapi juga perang keyakinan, doa, dan pertolongan langsung dari Allah. Kisah ini bukan sekedar cerita sejarah yang membosankan, melainkan sebuah pelajaran besar tentang kesabaran, keteguhan hati, dan bagaimana Allah menolong hamba-hambanya yang ikhlas. Maka dengarkanlah dengan hati yang lapang. Bayangkan seolah kita sedang berada di tengah padang pasir Badar, menyaksikan detik-detik perang yang mengubah jalannya sejarah umat manusia. Sebelum perang itu pecah, mari kita tarik sedikit ke belakang. Setelah hijrah ke Madinah, kaum muslimin memang tidak hidup tenang. Kaum Quraisy yang telah menindas mereka di Mekah tidak berhenti mengganggu. Bahkan, harta benda kaum Muhajirin yang ditinggalkan di Mekah dirampas oleh orang Quraisy. Sementara itu, kafilah dagang Quraisy yang sangat besar sering melewati jalur dekat Madinah, membawa keuntungan besar bagi mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pemimpin tidak tinggal diam. Beliau tahu, selama Quraisy terus kuat, kaum muslimin akan selalu terancam. Ketika kabar sampai bahwa sebuah kafilah dagang Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan bin Harb sedang dalam perjalanan pulang dari Syam menuju Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kesempatan. Beliau bermusyawarah dengan para sahabat lalu memutuskan untuk menghadang kafilah itu. Tujuannya jelas, memberi pelajaran kepada Quraisy bahwa umat Islam bukan lagi kelompok lemah yang bisa diinjak-injak sesuka hati. Namun Abu Sufyan adalah seorang pedagang yang cerdik. Ia tahu jalur perdagangannya diawasi. Dengan cepat, ia mengirim utusan ke Mekah untuk meminta bantuan. Kabar itu membuat Quraisy marah besar. Mereka tidak bisa membiarkan kafilah mereka diganggu, sebab kafilah itu membawa harta dalam jumlah besar. Bahkan, hampir seluruh kekayaan Mekah ikut serta dalam perjalanan itu. Maka segera, Quraisy mengumpulkan pasukan besar, sekitar 1.000 orang prajurit, lengkap dengan 100 ekor kuda, 600 baju besi, dan persenjataan yang sangat kuat. Hampir seluruh tokoh penting Quraisy ikut serta, termasuk Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, dan banyak pemuka kaum mereka. Sementara itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya berhasil mengumpulkan sekitar 313 orang sahabat. Mereka terdiri dari kaum Muhajirin dan Ansar. Persenjataan mereka amat terbatas. Hanya ada 2 ekor kuda, sekitar 70 ekor unta yang dipakai bergantian, dan sedikit pedang dan tombak. Dari sisi duniawi, jelas kekuatan ini sangat timpang. Seakan-akan tidak mungkin kaum muslimin bisa menang. Tetapi inilah ujian besar bagi iman mereka. Sahabat, bayangkanlah kondisi itu. 300-an orang melawan 1.000 orang, senjata seadanya melawan persenjataan lengkap. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak gentar. Beliau memimpin pasukannya menuju sebuah daerah bernama Badar, sebuah lembah luas yang berada di antara Madinah dan Mekah. Tempat itu strategis karena memiliki sumber air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cerdas mengatur pasukan agar mereka lebih dulu menguasai sumur-sumur di Badar, sehingga pasukan Quraisy akan kesulitan mendapatkan air. Malam sebelum pertempuran, suasana begitu mencekam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghabiskan malam dengan doa yang panjang. Beliau mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berdoa dengan penuh rasa harap. Ya Allah, penuhilah janjimu kepadaku. Ya Allah, jika pasukan kecil ini binasa hari ini, maka tidak ada lagi yang akan menyembahmu di bumi ini. Doa itu begitu menyayat hati. Bayangkan, seorang pemimpin besar yang sedang menanggung beban umatnya berdoa penuh kesungguhan agar Allah menurunkan pertolongan. Sahabat sekalian, coba renungkan, jika kita berada di posisi kaum muslimin malam itu, jumlah sedikit, senjata minim, musuh begitu banyak, apakah kita tetap berani maju? Atau justru kita lari karena takut mati? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, biar kita bisa sama-sama mengambil pelajaran dari keberanian sahabat Nabi. Pagi hari pun tiba.
cahaya matahari mulai menyinari padang pasir Badar. Pasukan Quraisy sudah terlihat dari kejauhan. Mereka datang dengan penuh keyakinan akan menang. Bahkan sebagian di antara mereka berkata dengan sombong, "Hari ini kita akan berpesta setelah membinasakan Muhammad dan para pengikutnya." Sementara itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menata barisan pasukan dengan rapi. Beliau memberikan semangat kepada para sahabat. "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang berperang hari ini dengan sabar, penuh keimanan dan tidak mundur, melainkan Allah akan memberinya surga." Mendengar itu, semangat para sahabat membara. Mereka tahu bahwa apapun yang terjadi, jika mereka mati mereka akan syahid, dan jika mereka menang maka Islam akan tegak. Perang pun dimulai dengan duel 1 melawan 1. Dari pihak Quraisy maju 3 ksatria tangguh, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Dari pihak muslimin maju 3 orang pahlawan besar, Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Al-Harith. Pertarungan sengit pun terjadi. Hamzah dan Ali berhasil membunuh lawannya, sementara Ubaidah terluka parah tetapi berhasil menewaskan musuhnya dengan bantuan sahabatnya. Duel itu menyalakan api semangat di pihak muslimin. Setelah itu, perang besar pun meletus. Teriakan takbir menggema, Allahu Akbar. Para sahabat maju dengan penuh keberanian. Mereka tahu jumlah mereka sedikit, tapi hati mereka besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus berdoa di tempat pertempuran, memohon pertolongan Allah tanpa henti. Lalu turunlah ayat Al-Quran yang kelak menjadi pengingat bagi kita semua. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Quran Surat Al-Anfal ayat 9. Bayangkanlah sahabat, ribuan malaikat turun ke bumi, ikut berperang bersama kaum muslimin. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa para sahabat melihat sosok-sosok misterius berpakaian putih di tengah pertempuran, menebas musuh dengan pedang cahaya. Ada pula musuh yang berteriak ketakutan karena merasa ada yang menyerang mereka, padahal tidak ada manusia di dekatnya. Inilah pertolongan Allah yang nyata. Masya Allah, pertolongan Allah itu nyata sahabat. Bahkan dalam perang yang tampaknya mustahil dimenangkan, Allah turunkan bala bantuan yang tidak terlihat. Nah, bagaimana menurut kalian? Pernahkah kalian merasakan pertolongan Allah dalam hidup kalian, meski dalam hal kecil sekalipun? Tulis pengalaman kalian di komentar, siapa tahu bisa jadi inspirasi bagi yang lain. Perang berlangsung sengit. Kaum Quraisy yang awalnya begitu percaya diri mulai kacau. Pemimpin mereka, Abu Jahal, yang sangat membenci Islam, akhirnya tewas di tangan sahabat muda Abdullah bin Mas'ud. Banyak pemuka Quraisy yang lainnya yang terbunuh. Moral pasukan Quraisy pun hancur. Mereka berlarian meninggalkan medan perang, meninggalkan jasad-jasad mereka di padang pasir Badar. Akhirnya perang itu dimenangkan oleh kaum muslimin dengan gemilang. Dari pihak Quraisy, sekitar 70 orang tewas dan 70 orang ditawan. Dari pihak muslimin, hanya 14 orang syahid. Meski kecil, pengorbanan itu amat besar di sisi Allah. Kemenangan ini membuat dunia terkejut. Kaum muslimin yang selama ini dianggap lemah, ternyata bisa mengalahkan kekuatan Quraisy yang jauh lebih besar. Setelah perang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan para tawanan dengan penuh kebijaksanaan. Sebagian dibebaskan dengan tebusan. Sebagian dibebaskan dengan syarat mereka mengajarkan membaca dan menulis kepada kaum muslimin. Dari sinilah Islam semakin maju, ilmu pengetahuan berkembang, dan kaum muslimin semakin kuat bukan hanya dalam peperangan, tapi juga dalam peradaban. Perang Badar pun dikenang bukan hanya sebagai kemenangan pertama Islam, tapi juga sebagai simbol pertolongan Allah bagi mereka yang sabar, ikhlas, dan tidak putus asa. Sahabat sekalian, kisah ini memberi kita pelajaran berharga. Jangan pernah menilai sesuatu hanya dari jumlah dan kekuatan duniawi. Allah bisa memberi kemenangan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Jika kita berpegang teguh pada iman, tidak menyerah dalam kesulitan, dan selalu berdoa dengan tulus, maka pertolongan Allah pasti akan datang meski dalam bentuk yang tidak pernah kita bayangkan. Jika kisah ini membuat kalian semakin yakin pada kekuatan doa dan pertolongan Allah, jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan.
Bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran. Dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Mari kita bersama-sama sebarkan cahaya Islam melalui cerita-cerita yang menguatkan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.